misalkan ya tes. Jadi akhirnya menjadi budaya ya di kalangan guru, akhirnya terbiasa menilainya hanya pengetahuannya saja. Dengan keterampilan jablay, jarang dipraktikkan ya. Apalagi kita datang lengkap, timnya bertiga, ada Bu Hodriani, sekretaris jurusan PPKN Unime, dan beliau juga adalah staf ahli pengabdian masyarakat Unime. Jadi kalau sudah staf ahli yang berkaitan dengan pengabdian, Bu Hodriani lah ini urusannya Bapak Ibu ya. Saya pikir tidak rugi kalau berteman dengan satu yang mengobservasi, satu yang memvideokan. Gak apa-apa, kan ada dia 2-3 siklus. Siklus berikutnya yang memvideokan sama yang observasi, dia lagi yang ngajar. Siklus berikutnya, jadi yang 3 ngajar, yang 3 tadi itu mengajar di kelas 4. Contoh, kita ambil banyak mata pelajaran apa yang umum. Bisa IPS, ya kan, bisa IPS atau tikanya mungkin kelas 3, kelas 1 kan kayak gitu. Tapi memang harus kita awali dulu kegiatan yang sekarang ini. Jadi harapan kami Bapak Ibu serius ya, serius karena memang sesuai dengan juga tuntutan mantan rektor Pak Sawal. Ini dosen-dosen sekian ratus orang apa ya jadi Unimed ini. Kenapa hanya ngajar aja kerjanya? Keluarlah, keluar. Berbagi ilmu dengan guru-guru. Kalian lihatlah guru-guru di luar sana itu menunggu untuk mendampinginya ber-PTK. Setelah selesai PTK, mendampinginya membuat artikel ilmiah. Setelah artikelnya, mendampinginya untuk diterbitkan. Setelah terbit baru kita serahkan. Ya, jadi itu tadi harapan Bu Tika hadir guru. Karena kalau kami bertiga nanti beda lagi kayak model Pak Denny tadi, metode ceramah. Ya, metode ceramah karena kami memang lebih cenderung ke bagaimana mahasiswa kan. Mahasiswa yang kami didik gitu. Tapi 32 ya. Bukan. Ya, nomor tadinya 32. Berarti 4.2 nih Pak. 4.3.2 itu tetap bisa nikah dengan 4.2. 3-nya itu pengetahuan, 4-nya itu keterampilan. Begitu. 4.2 berarti itu Pak. 4 ya, 4.2 boleh. Kemudian kalau kita langsung untuk yang namanya keterampilan. Jadi itu adalah keterampilannya melaksanakan diskusi tentang bagaimana terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi keterampilannya bisa nggak kira-kira diskusinya itu? Makanya kita ambil ini aja. Nggak Ini bisa Pak. nggak bisa ya? Itu masih proses. Proses ya, lewat diskusi. Ini outputnya gitu. Iya, hasilnya kan harus ada. Seperti tadi yang Bapak yang bahasa Indonesia kan laporan, dia minta siswa itu harus bisa membuat laporan. Nah hasilnya itu laporan itulah. Gitu. Jadi kalau masih diskusi masih apa dia ya? Belum bisa Pak. Belum bisa outputnya ya. Kalau ini 4.2. Kalau Tunggu sebentar ya Pak, biarin Bapak ini. masih diskusi dulu nih sama ibu gitu. Jadi kalau outputnya saya rasa diganti keterampilannya dengan menggambar salah satu hasil daripada kemajuan globalisasi. Ini SMP Pak. Sini kelas 9 Menggambar. Bapak jurusan apa? IPS. IPS. Mengenai materi tentang penilaian keterampilan dengan otentik karena keterampilan. Nah, saya rasa saya tidak perlu lagi menjelaskan ya Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah biasa membuat penilaian keterampilan ini. Nah, ini kan jenis-jenis penilaian keterampilan itu ada berupa praktek, ya, ada berupa proyek, ada berupa portofolio dan juga produk. Nah, nanti mungkin teknisnya dibantu oleh Ibu Rita. Jadi di sini bagaimana biar kita mudah, kita tentukan saja lah kira-kira kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 misalnya itu yang seperti di bahasa Indonesia, Ibu PPKN, yang ini IPS saya. Nah nanti misalnya bahasa Indonesia lebih kepada praktek misalnya. Nah jadi nanti langsung sekaligus Bapak Ibu juga membuat rubriknya gitu. Karena sekarang kan yang sulit itu membuat rubriknya kan Bapak Ibu ya. Nah rubriknya seperti rubrik yang tadi Ibu Mutika contohkan itu kan ada skalanya itu kan, nah menentukan itunya. Nah itu misalnya untuk bahasa Indonesia. Kalau misalnya untuk PPKN, misalnya PPKN cenderung misalnya bisa project. Nah project misalnya ada
apa namanya itu project citizen, project kewarganegaraan. Misalnya siswa itu diajak untuk mencari suatu permasalahan. Satu lagi IPS, misalnya IPS lebih ke portofolio atau ke produk, misalnya seperti itu. Nah jadi apa namanya, jadi Bapak Ibu tidak usah membuat semuanya. Jadi kita tentukan saja fokus setiap kelompok memilih yang misalnya lebih ke keterampilan K, maksudnya ke praktek, ke projek atau ke portofolio. Mungkin begitu ya Bu Tika ya. Nah, kalau menurut saya nanti kita diskusi saja. Nanti Bu Tika juga akan memberikan apa namanya pendampingan sama-sama dengan kami. Nah Bapak Ibu di sini kan bisa kita lihat contoh misalnya berupa apa namanya itu kinerja ya, praktik. Misal kalau sini saya contohnya di fisika misalnya. Aspek yang diamatinya itu yang dinilai itu misalnya apa saja, merangkai alat, pengamatan data yang diperoleh dan kesimpulan. Nah ini kan ada penilaiannya 1, 2, 3 skalanya. Jadi Bapak Ibu harus kita rumuskan. Nah misalnya satu itu apa? Sehingga dia diberi nilai 1. Misalnya di merangkai alat. Berarti skala 1 itu rangkaian alatnya tidak benar. Nah kalau 2 rangkaian alatnya sudah benar tetapi tidak rapi atau tidak memperhatikan keselamatan kerja misalnya. Nah yang ketiga rangkaian alat benar, rapi dan memperhatikan keselamatan kerja. Jadi di sini maksud Pak Dedi itu tadi Bapak Ibu harus sudah sampai bisa membuat seperti ini di rubriknya Bapak Ibu gitu. Nah tapi ya kita nanti akan berdiskusi ya Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Nah misalnya pengamatan kalau misalnya skala 1 itu berarti pengamatannya tidak cermat. Kalau skala 2 itu pengamatannya cermat tetapi mengandung interpretasi. Nah yang ketiga maaf ini aja Pak, materinya dari IPS Ya. tentang Tentang globalisasi. Oke, Contoh. globalisasi perubahan sosial ya Pak. Ya. Perubahan sosial bagaimana orang berubah dari Bidang nggak komunikasi. Ya komunikasi. Ya. Dari nggak punya HP akhirnya HP Iya. yang dipegang, Ya. akhirnya geser-geser lagi Iya. geser-geser kan kayak gitu Pak. Iya. Jadi itu yang diamati Ya. dari laporan. Iya. Nanti Pak. Misalnya hari sekarang nggak dibuatnya, kan gitu kan Bu, tanggal sekarang. Iya. Nama guru yang diamati dia buat Mekanisme administrasi. Ya. Rubrik ini apa namanya? Gitu. Apakah identitas laporan? Kalau yang tadi kan laporan pengamatan KBS IPS itu kan judul. Maka nanti yang kami nilai judul laporan, ejaannya sesuai. Iya, iya. Ya kan? Iya. Nah, kami nggak tahu buat itu ya sekarang. Nah, kemudian nanti kan setelah itu di bawahnya ada hari, tanggal, nama guru yang diamati, bidang studi, kemudian kelas yang dimasuki guru itu. Nah, Global aja lah. ini apa rubrik ini apa namanya? Sehingga nanti kalau hal ini ada dan lengkap nilainya akan buat sekian kan gitu. Oke, gini Pak, lebih sederhana. Nah, ini kan bimbingan. Jadi sederhananya gini Ya. Pak, kalau kita mengajar, Ya. kan ada awal, inti, akhir. Ya. Awal, inti, akhir. Di awal itu ada 2 langkah, contoh. Di akhir itu ada 2 langkah. Ya. Kita anggap kegiatan intinya 7 langkah. Ya. Kan gitu kan Pak, kegiatan intinya 7 langkah. Ketika kita menjelaskan, siswa diskusi, siswa presentasi ke depan. Jadi berarti kan ada 9 langkah Pak. 9 langkah, jadi 2, 7, 2, 9. Kalau kita pamannya buat rubriknya 9, berarti kan nomor 1 checklist, 2 checklist, 3 checklist. Kalau mau sederhana, Langkah pertama ini nilainya. iya checklist Langkah saja. kedua. Ketika kita pamannya belum terbiasa membuat narasi ini, atau ketika guru mengajar, kan ada nomor observasi. Nomor observasi kan ada tidak. Jadi Bapak tadi kan ilustrasinya kayak sebenarnya ilustrasinya kalau guru ngajar kan ada form penilaian guru mengajar. Iya kan Pak? Seperti itulah yang mau kita buat sekarang. Nah, Jadi setiap rubrik. Apa iya. saja? Jadi kalau Bapak di laporan itu kan Pak, laporan. Pastilah ejaannya ya Pak, tata tulis, penggunaan bahasa, lisan atau tulisannya. Jadi Bapak lebih cenderung ke situnya kan Pak? Laporan tadi. Oh. Sekarang mohon maaf ya juga. Ya kan Pak, berarti Bapak Karena ini materi saya, spesifik penilaian dalam bahasa Indonesia ini harus saya ungkapkan Iya, betul, Pak. supaya tujuan kurikulum itu tidak lari dari yang diinginkan oleh pendidikan. Nah, ini 6
kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. KD berapa tuh Bu? KD 42. Ya, KD 2. Indikatornya menyusun laporan hasil telaah norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi indikatornya apa itu nanti Bu? Itu salah satunya menyusun laporan hasil telaah. Hasil telaah berarti seperti makalah ya Bu? Iya. Hasil telaah itu makalah Pak? Iya, Makalah. Iya. Bisa. Makalah tentang norma tadi apa Bu? iya benar. Norma tentunya hukum lah. Ibu angkat itu norma apa? Kan ada 4 norma Bu. Norma apa yang mau Ibu angkat? Bapak guru agama, norma agama, norma hukum. Bu, kalau KD 4 ini 2 tadi Bu, sesuai dengan Ibu hasil kajian telaah ya yang ini Ibu lakukan ya. Misalkan melihat persidangan, Jadi mewujudkan keadilan. wujudkan keadilan ya. Misalnya, mau disorot keadilannya. Gitu. misalnya melihat dari sumber langsung. Bisa jadi dari segi anak-anak penerimaan Yang di sekolah, terus dituangkan dari ke makalah SMP ya Pak, Iya. SMP ya. Kita sampai Bu. Hah? Kita nama Kalau dari sekolah bisa objektif nggak Bu? Kalau bagus dari sekolah atau dari televisi atau dari media yang sedang update gitu. Jadi kan kita kan menggunakan media kan Bu Pak. Ada media pembelajaran kita kan. Dari media itu atau mengamati jalannya persidangan. Mengamati jalannya persidangan nanti dari situ buat jadi makalah. Bagaimana proses persidangan terkait pelanggaran hukum